Tengku Ryan dengan Salma, di mana mereka percakapannya di WA terekspos di media sosial. Entah siapa, kerjaan siapa ini, kok bisa percakapan mereka sampai tersebar luas di media sosial. Dan ini membuat netizen menjadi pro dan kontra, dikarenakan yang kontra bahwa Ryan ini kan baru cerai dengan Dea Ricis ya, sebulan yang lalu. Kemudian kok sudah melakukan PDKT kepada seseorang di bulan Juni, tanggal 6 Juni, konon kabarnya yang saya baca seperti itu. Tapi ada yang juga mendukung Ryan bahwa Ryan ini perlu move on. Nah, disinilah jadi netizen menjadi heboh sendiri. Di sini adalah kok ya bisa dari percakapan mereka terekspos di media sosial. Adakah orang yang iseng ataukah hanya sekedar gimmick dan lain sebagainya? Mari kita lihat di sini. Ya, mari kita lihat di sini. Katakanlah ada seseorang yang sudah menyebarkan dari percakapan mereka. Tujuannya apakah orang itu? Tujuannya victim, korban. Jadi ini bukan gimmick ya. Jadi Tengku Ryan dengan Salma ini murni korban dari kejahilan seseorang. Ada simbol victim, korban. Mengapa kamu mengorbankan dua orang ini? Untuk apa? Untuk impartiality. Ternyata ada kaitannya dengan materi di sini. Keadilan bermateri, impartiality yang dilambangkan satu seseorang membawa tong. Adanya keseimbangan di sini dan keseimbangan di sini ada kaitannya dengan materi. Kemudian, apakah kamu sakit hati dengan salah satu orang ini? Ada simbol enlightenment, ada simbol seseorang yang bertanya pada orang dewasa. Jadi di sini masih menjadi tanda tanya di sini ya, belum ada jawaban. Apakah kamu membenci mereka ataukah sekedar ingin mencari keuntungan dari tersebarnya berita tersebut? Nah, siapa yang pertama kali mengunggah dari percakapan itu? Nah, itu yang perlu ditandatanyai karena di sini ada simbol untuk mencari sebuah keuntungan, ya. Terkait dari mengorbankan mereka berdua, mengeser percakapan mereka berdua. Kemudian yang ingin saya prediksi di sini, dari pemberitaan yang sudah ada pernyataan dari Salma bahwa mereka baru saja kenal sekitar tanggal 6 Juni. Bagaimanakah perasaan Tengku Ryan kepada Salma di sini? Salma memang orangnya cantik ya. Dari tayangan di video saya tadi, orangnya cantik. Tapi bagaimanakah perasaan Tengku Ryan di sini kepada Salma? Kalau menurut Salma, mereka masih dalam pertemanan baru. Ada ego di sini, gara-gara diketahui dari pendekatan mereka berdua, percakapan mereka berdua, pada akhirnya di sini ada ego, saling menjauh, nggak jadi menjalin sebuah kedekatan. Ada ego di sini, saling menjauh. Efek dari tersebarnya chat mereka itu. The Hermit, di mana Tengku Ryan pada akhirnya berusaha untuk mencari ketenangan diri di sini. Setelah percakapannya tersebar luas, menjadi tertekan juga. Nah, ini ada kaitannya dengan victim tadi ya. Jadi tidak gimmick, memang mereka berdua ini korban dari kejahilan seseorang yang ingin mendapatkan keuntungan dengan mengeser dari percakapan mereka. Nah, Tengku Ryan menjadi tertekan dengan adanya berita-berita tersebut. Saya ambil berapa kartu ya? 3 kartu lagi untuk perasaan Tengku Ryan kepada Salma. Ada petunjuk apakah di sini? Ada The Emperor yang pada akhirnya dia berusaha tegas untuk tidak menjalin sebuah kedekatan dengan Salma. Ada hal-hal yang menjadi pertimbangan dari Tengku Ryan di sini, juga adanya sosok. Nah, sosok ini yang memberikan peringatan kepada Tengku Ryan untuk hati-hati, untuk
tidak terlena dengan pemberitaan yang saat ini dan lebih baik menjauh dari hubungannya dengan Salma. Di sini ada sosok yang menasehati Tengku Ryan ternyata. Kemudian The Moon ini karena adanya kekhawatiran, kecemasan jika ini simbol dari orang jungkir balik ini bisa dikatakan ketika Tengku Ryan tetap menjalin kedekatan dengan Salma, itu akan membuat reputasinya menjadi turun di sini. Dikarenakan kita juga tahu Tengku Ryan kan barusan cerai dengan Ria Ricis bulan Mei kalau nggak salah ya, entah Mei entah bulan apa itu, hitungannya masih barusan beberapa bulan aja ya, yang pada akhirnya itu membuat pandangan dari netizen itu menjadi negatif pada Tengku Ryan. Makanya di sini dinasehati oleh seseorang yang memberikan arahan-arahan yang begitu tegas kepada Tengku Ryan untuk tidak melanjutkan pendekatan kepada Salma di sini, karena nanti reputasinya jatuh di sini. Nama baiknya jatuh di sini untuk Tengku Ryan. Nah, ya seperti itu teman-teman. Jadi bukan gimmick ya. Tengku Ryan ini merupakan korban dari keisengan seseorang yang memanfaatkan namanya untuk mendulang cuan di sini. Mendulang cuan. Dan saat terbongkar, Tengku Ryan juga merasa tertekan pikirannya. Kok bisa begini ya? Kok bisa terbongkar ya? Kok ada yang mengetahui ya siapa yang sudah nge-share di media sosial ini? Dan itu membuat dia langsung menjalin hubungan yang maksudnya yang tadinya menjalin kedekatan, berusaha dekat dengan Salma, pada akhirnya langsung putus des gitu, menjauh, dikarenakan juga ada nasihat-nasihat dari seseorang terkait dari untuk menjaga nama baik dan reputasinya. Tengku Ryan mengenal dari seorang yang pertama kali menyebarkan dari percakapan di WA mereka. Apakah Tengku Ryan ini mengenalnya? Ada vision quest, tidak mengenal, masih dalam misi pencarian. Jadi Tengku Ryan ini sendiri juga bimbang atau juga bingung, siapakah orang ini? Apakah orang ini saya kenal? Apa tujuannya dan lain sebagainya. Di sini masih dalam pencarian misi-misi dari orang tersebut. Kalau misinya ya ingin mencari cuan ya, karena dari kartu tadi kan ada simbol 4 jari. Ternyata Tengku Ryan tidak mengenal orang tersebut. Bahkan Tengku Ryan sampai saat ini berusaha mencari siapakah orang yang sudah tega menyebarkan percakapannya dia dengan Salma. Dia masih dalam pencarian di sini. Kok ya teganya orang ini memberikan atau sudah mengeser percakapannya di sini. Dari pihak Tengku Ryan tidak kenal orang ini. Makanya Tengku Ryan tadi di kartunya kan ada simbol terpuruk, simbol stres terkait dari pemberitaan saat ini. Kemudian dari Salma mengenal orang ini. Apakah dari Salma mengenal orang ini? Ada insting, naluri, intuisi. Ada insting, naluri, intuisi. Nah, instingmu mengarah kemana? Kalau dari Tengku Ryan ini ternyata ada vision quest yang artinya masih dalam pencarian dari orang tersebut. Tapi kalau dari Salma ini ada insting, naluri. Mengarah kemana nalurimu? Selanjutnya kita gali bagaimanakah perasaan Salma pada Tengku Ryan. Tadi kan Tengku Ryan sudah tentang perasaannya pada Salma. Ternyata ada petunjuk dan lain sebagainya ya. Sekarang gimanakah perasaan Salma pada Tengku Ryan? Ada simbol destiny, nasib. Jadi Salma ini ya apa kata nasib saja nanti. Selanjutnya ada petunjuk apa lagi? Salma confusion, apalagi saat ini kondisinya semakin pelik, semakin nggak karu-karuan,
terkait dari pemberitaan kedekatan mereka berdua. Ada confusion, apalagi dari Tengku Ryan di kartunya tadi sudah berusaha untuk menjauh dari Salma, memutus kedekatan dengan Salma, ya, karena nasihat seseorang demi reputasi dan nama baiknya. Nah, satu kartu lagi untuk Salma. Untuk Salma ada simbol fight, yakin. Nah, jadi di sini Salma ini tetap berpegang teguh pada sebuah keyakinan, sebuah nasib yang kalau berjodoh ya akan dimudahkan, kalau enggak ya apa boleh buat, seperti itu. Apalagi mereka kan baru kenal di sini dan kondisi saat ini kan masih membingungkan kabar-kabarnya yang membuat mereka dihujat oleh netizen, apalagi pada Ryan, karena Ryan baru kurang lebih sebulan yang lalu baru bercerai dengan Ria Ricis, ya teman-teman. Cuman di sini ada sesuatu insting, gambarnya serigala. Ketika saya memprediksi apakah Salma mengenal seseorang yang menyebarkan dari WA itu, di sini ada simbol insting, naluri, dan ada simbol serigala. Artikan sendiri ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga semuanya bisa membaik. Dan Tengku Ryan juga harus hati-hati dalam menjalin sebuah pertemanan, karena dia sekarang ini kan sudah jadi publik figur. Segala sesuatunya pasti dipantau, baik buruknya akan dipantau dan akan jadi bahan perbincangan. Makanya hati-hati dalam menjalin apapun dengan siapapun.